Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pak Jafar harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran ke-1 sampai 3. Sudah siap belajar semuanya? Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 yang sebentar lagi akan kita peringati bersama-sama. Diawali dengan jatuhnya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki di Jepang, akhirnya menyerah kepada sekutu. Karena Jepang menyerah pada sekutu, kekuatan Jepang yang pada saat itu menjajah Indonesia telah hilang. Dan pada saat itu ada kesempatan untuk Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani Insinyur Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Berikut ini adalah contoh asli teks proklamasi yang ditulis tangan langsung oleh Insinyur Soekarno. Tadi kita sudah mempelajari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang mana proklamasi tersebut sangat bermakna bagi bangsa Indonesia. Berikut adalah makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. 1. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Setelah sekian lama bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang, akhirnya ada momentum atau kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan, sehingga disebut sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. 2. Pengakuan kepada dunia luar, yang mana pada saat dijajah dahulu belum ada pengakuan sama sekali dari dunia luar. Karena adanya proklamasi kemerdekaan ini, sehingga Indonesia mendapat pengakuan dari dunia luar. 3. Menaikkan martabat bangsa. Setelah berhasil memproklamasikan kemerdekaan, tentu saja akan menaikkan martabat bangsa Indonesia yang tidak akan mudah lagi untuk dijajah oleh negara-negara lainnya. 4. Perjuangan sebagai negara baru. Setelah sekian lama dijajah di bawah negara asing, dengan adanya proklamasi kemerdekaan sehingga membentuk negara baru itu merupakan perjuangan. 5. Tonggak sejarah negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan menjadi salah satu tonggak sejarah
berdirinya negara Indonesia. Nah, berikut ini adalah tokoh-tokoh proklamasi. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Beliau adalah penyusun teks proklamasi dan juga presiden pertama di Indonesia. Yang kedua, Drs. Moh Hatta. Beliau sebagai penyusun teks proklamasi dan juga sebagai wakil presiden pertama di Indonesia. Yang ketiga, ada Ahmad Subarjo. Beliau juga sebagai penyusun teks proklamasi. Yang keempat, ada Sayuti Melik. Beliau bertugas mengetik teks proklamasi yang sudah ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Yang kelima, ada Ibu Fatmawati. Beliau adalah istri dari Insinyur Soekarno yang bertugas menjahit bendera Sang Saka Merah Putih. Peristiwa proklamasi yang kita pelajari tadi adalah salah satu contoh rukun dalam perbedaan. Contoh yang lainnya adalah tarian. Pada saat orang menari, itu diperlukan kerukunan, persatuan dalam melakukan gerakannya. Nah, dalam tarian itu ada yang namanya pola lantai. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Jenis-jenis pola lantai. Yang pertama ada vertikal atau lurus. Pada pola lantai vertikal ini, penari harus berjajar lurus. Yang kedua, ada diagonal. Pada saat pola lantai diagonal ini, penari harus bergerak membentuk silang. Yang ketiga, ada melengkung. Pola lantai melengkung ini bisa kita lihat pada penari yang bergerak melingkar. Tadi kita sudah mempelajari contoh sikap rukun dalam perbedaan. Yang pertama adalah memperjuangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu dibutuhkan sikap rukun dalam perbedaan. Yang kedua tadi ada pada saat melakukan gerakan tarian. Itu juga dibutuhkan kerukunan dalam setiap melakukan perbedaan-perbedaan gerakan. Nah, untuk kita bisa bersikap rukun dalam perbedaan, kita perlu yang namanya adaptasi atau penyesuaian diri terhadap lingkungan. Adaptasi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contoh bunga teratai. Kalian semua pasti tahu bunga teratai. Bunga teratai itu hidup di air. Kenapa bunga teratai bisa hidup di air? Karena bunga teratai itu mampu beradaptasi. Caranya bagaimana supaya mampu beradaptasi di air? Nah, karena bunga teratai memiliki akar di bawah air dan daun yang menjalar, sehingga teratai dapat menyesuaikan diri hidup di air. Bunga teratai tadi mampu hidup di
dalam air. Ternyata tumbuhan itu tidak hanya bisa hidup di air saja. Ada yang bisa hidup di tempat kering, ada juga yang bisa hidup di tempat lembab. Nah, kali ini kita akan pelajari habitat. Apa sih habitat itu? Habitat adalah tempat tinggal makhluk hidup. Contoh habitat tumbuhan. 1. Hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Contohnya kangkung. Tadi juga termasuk teratai. Yang kedua, higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Di daerah lembab itu yang biasa menempel di dinding-dinding tembok. Contohnya ada tumbuhan pakis. Yang ketiga ada xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Atau tumbuhan ini bisa hidup dengan air yang sedikit. Contohnya ada lidah buaya, ada juga tumbuhan kaktus. Akhirnya kita sampai pada materi yang terakhir, yaitu kata tanya. Kata tanya itu ada 6. Yang pertama adalah apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu barang, benda, atau keadaan. Contoh, apa yang sedang dilakukan Akbar? 2. Siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama orang. Contoh, siapa yang belum belajar? 3. Mengapa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Contoh, mengapa kamu tidak berangkat sekolah? Yang keempat, bagaimana? Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan kabar dan cara. Contoh, bagaimana kabar kamu? 5. Kapan? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan kamu pulang? Yang keenam, di mana? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana alamat rumah Andika? Setelah kita belajar, berikut ada soal evaluasi. Soal evaluasi di sini ada 2. Yang pertama, buatlah 6 pertanyaan dari materi pelajaran yang sudah dipelajari tadi menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan di mana. Yang kedua, carilah jawaban dari 6 pertanyaan yang sudah kalian buat. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semangat belajar semuanya. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.